juga rekan-rekan media untuk tetap menjaga jarak aman satu sama lainnya. Terima kasih. Apa kabar? Gimana? Sehat-sehat? Iya, siapa? Iya, saya bolos. Bolos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Menteri BUMN Bapak Erick Thohir beserta jajarannya, yang kami hormati Kepala Gugus Tugas COVID-19 yang diwakili Bapak Lili Kurniawan Sidarta beserta jajarannya, yang kami hormati Chairman Rumah Sakit Bunda Group Dr. Ivan Riza jajarannya juga, yang kami hormati CEO Jaya Sankyu beserta yang kami hormati Bapak Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Arisya Patria, yang kami hormati perwakilan dari BNPB Bapak Lilik, serta Bapak-Bapak Deputi dari Kementerian BUMN, serta Pak Ivan dari Rumah Sakit Bunda, serta Pak Danis dari JSK. Mungkin saya bisa laporkan Pak Menteri bahwa ini adalah kolaborasi antara BNI dengan debitur dari BNI sendiri, dan Pak Ivan ini juga debitur dari BNI Syariah, Pak. Jadi kita mengajak swasta juga bersama-sama kolaborasi dengan BUMN ya, dalam hal ini BNI. Rencana kita memang untuk tahap pertama ini kita akan menyampaikan swab test yang gratis kerjasama untuk 30.000, Pak. Insya Allah nanti bisa berkembang. Di samping itu juga saya laporkan, Pak, dari komisaris maupun direksi yang THR-nya boleh digunakan, itu tadi kita sampaikan ke Pak Heriawan untuk membantu baik untuk pembelian produk atau riset yang tadi di Bapak sampaikan, yaitu untuk inovasi dari BPPT. Angkanya cukup bagus, Pak. Saya buat angkanya 74, 74, 74, 74, 74. Karena BNI tahun ini ulang tahun ke-74, Pak. Jadi saya bikin 74 terus, Pak. Walaupun ada lebihnya nanti diserahkan, tapi nggak bunyinya nggak gitu. Di samping itu saya juga sampaikan, Pak, memang di BNI kemarin THR kita bagikan juga untuk pegawai, bukan untuk direksi. Nah, ini ada inisiasi dari teman-teman SP, dari teman-teman BNI High Mover, baik dari keagamaan, Mbak Muiz, Bapak Kris, Bapak Hindu juga bersama-sama akan membuat program untuk bantuan kepada yang membutuhkan. Diperkirakan bantuan kita akan sampai September, Pak. Target kita akan membantu sampai kurang lebih insya Allah, Pak, bisa 30 juta kepala, Pak. Itu ke seluruh Indonesia, Pak. Jadi mungkin kalau boleh saya perkenalkan, ada Pak Irfan dan Sekjen SP, mohon berdiri biar kelihatan gitu, dan high movernya ada tadi lainnya. Jadi mereka ada inisiasi dari mereka, Pak. Mereka berbagi bahwa banyak saudara-saudara kita yang perlu bantuan. Saya kira terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Menteri dan mohon berkenan untuk bisa memulai acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sejahtera kita semua yang kami hormati, kami banggakan. Menteri BUMN Bapak Erick Thohir beserta jajaran. Ada saudara saya di belakang itu, Pak Arya Sinulinga. Pak. Ada yang kami hormati Bapak Direktur Utama BNI Bapak Heri Sidarta beserta jajaran, Kepala BNPB yang diwakili oleh Bapak Lili, kemudian Chairman dan Direksi Grup Rumah Sakit Bunda Dr. Ivan Rizal, serta CEO PT Jaya Samudra Kurnia Bapak Denis, dan para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama kami atas nama seluruh warga Jakarta tentu menyampaikan rasa terima kasih dan mengapresiasi sebesar-besarnya pada PT BNI yang mengadakan launching swab test COVID-19 dan serah terima 1000 tes swab PCR dalam rangka kegiatan
CRBNI. Bantuan alat PCR sebanyak 1.000 unit ini merupakan kepedulian dari Bank BNI bagi warga Jakarta dalam rangka penanganan COVID. Kami sangat mengapresiasi kegiatan daripada BNI beserta Rumah Sakit Bunda dan lainnya dalam rangka pelaksanaan screening sebanyak 30.000 swab ya Pak di DKI, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bali, dan DIY. Mudah-mudahan kegiatan ini menambah semangat bagi kita semua dalam gugus tugas penanganan COVID-19 dan memberikan dorongan kuat bagi tenaga medis untuk terus membantu sesama dan tentu memberi penyemangat bagi saudara kita yang terpapar. Dan mudah-mudahan kegiatan ini juga diikuti oleh BUMN yang lainnya, pihak swasta lainnya, apalagi kita punya Menteri BUMN ini Pak Erik nih, yang sukses sebagai pengusaha, ya, yang luar biasa, tentu bisa mendorong dunia usaha dan BUMN tidak hanya maju, tapi juga tergerak untuk membangun soliditas dan solidaritas sesama. Saya kira itu, saya tidak ingin berpanjang lebar. Terima kasih sekali lagi atas nama warga Jakarta. Mudah-mudahan ini semua memberikan manfaat berkah, apalagi di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan kita segera keluar dari penyebaran virus corona. Jadi memang virus itu Pak, ternyata Bapak Ibu memang ada dalam tubuh kita, tidak bisa dihindari. Caranya adalah dihadapi dengan cara meningkatkan kebersihan diri lingkungan, meningkatkan imunitas tubuh, kesehatan, dan lain-lain. Saya kira Pak Erik lebih paham dari saya, saatnya kita melakukan pemulihan dan normalisasi ekonomi ke depan. Ya. Kalau kita menunggu Pak berhenti virus, hari-hari ini banyak negara mengklaim menemukan vaksin, tapi juga belum jelas. Kita lihat bahwa penyakit DPD atau demam berdarah sampai hari ini yang sudah berpuluh tahun tidak ada vaksinnya ternyata. Apalagi ini virus katanya lebih berbahaya, lebih dahsyat evolusinya. Mudah-mudahan ini juga menjadi cara baru kita membangun ekonomi, menggerakkan bangsa dengan metode strategi yang baru. Saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Erik kita bisa keluar ya dari masalah ini, kita bisa menghadapi dan Indonesia tetap akan bangkit dan maju. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BUMN, swasta, bagaimana kita bisa menanggulangi COVID-19 ini. Dan saya sepakat dengan Pak Wakil Gubernur bahwa COVID-19 ini belum ada vaksin dan obatnya. Jadi jangan stop kita berkreativitas, jangan stop kita berproduksi, tetapi harus di bawah protokol COVID-19. Karena itu kita secara internal, Pak Wagub, Pak Lili juga sebagai dari gugus tugas, kita sudah merancang apps COVID Safe BUMN yang kemarin jadi kontroversi. Ya. Jelas di dalam surat saya, seluruh direksi BUMN harus mempersiapkan protokol COVID-19, di mana protokol ini wajib kita jalankan karena memang tadi belum ditemuin vaksin dan lain-lain. Tetapi BUMN sebagai penggerak ekonomi, ya, kalau tidak salah hampir sepertiga kekuatan ekonomi Indonesia ini BUMN, kita tidak boleh berhenti. Inilah kenapa protokol ini harus sama-sama kita jalankan sebelum nanti keputusan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang nantinya bisa mencari win-win solution supaya PSBB direlaksisasi. Nah, karena itu kita harus siap. Dan insya Allah hari ini tadi saya cek sebelum ke sini sudah 54% BUMN di apps-nya sudah siap. Tinggal 46%-nya yang belum siap, masih saya dorong. Waktunya masih ada, masih 6 harian. Tetapi inilah bukti bahwa bahwa kami BUMN selalu berusaha mendukung program daripada partner-partner kami, terutama pemerintah daerah khususnya pada hari ini, untuk melakukan kemudahan-kemudahan atau menopang apa yang namanya menanggulangi COVID-19. Kita sudah bersama-sama dengan gugus tugas
dan tentu yang pada saat ini dikelola oleh TNI, Wisma Atlet pada saat itu. Lalu kita juga bersama-sama pemerintah DKI, kemarin saya undang Pak Pangdam waktu itu, bagaimana kita menopang yang namanya lab yang bisa membantu daripada tes. Atau hari ini ya yang kita lakukan untuk mendukung program pemerintah DKI juga untuk supaya mendeteksi bagaimana kurva ini kita bisa flatten, bisa kita turunkan. Supaya apa? Kita mulai bekerja lagi. Dan insya Allah kami dari BUMN tidak ada niat apa-apa. Kami di sini hanya mau supaya membantu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan membantu rakyat supaya bisa kembali mulai menghadapi the new normal yang memang bukan normal yang kita kenal, tapi normal yang seperti ini. Ini harus kita hadapi dan insya Allah kami dari BUMN terus berupaya untuk melakukan ini. Dan terima kasih kepada BNI juga, di awal-awal juga kita sudah mulai restrukturisasi UKM-UKM. Karena kita penting sekali pada kondisi ini, bisnis kita harus kita dukung. Ya, UKM menjadi salah satu platform yang kita jaga, dan alhamdulillah kami dari Himbara, ya salah satunya BNI, sudah merestrukturisasi 120 triliun nilainya. Ya hampir sama besar dengan stimulus loh. Dan ini tentu kita niatkan tadi, supaya UKM kita yang hari ini ada kesulitan, bisa juga berjalan kembali normal ke depannya, karena situasi yang sekarang sangat berbeda dengan 98 ataupun 2008. Insya Allah kritik dan saran saya harapkan selalu dari berbagai pihak demi apa kemajuan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peduli dalam penanganan COVID-19. Iya. Bapak boleh mengarah ke samping kanan terlebih dahulu, Pak. Baik. Bapak boleh mengarah ke belakang, Pak, atau ke depan maksud kami? Pak Menteri. Lurus ke depan, jadi setelah ke kanan nanti boleh mengarah ke area depan. Saya lagi untuk para wartawan ataupun yang akan mengambil gambar untuk tidak maju ke depan. Yang jaga jarak kenapa ada di situ ya? Baik, terima kasih. Kami silakan Ketua SP dan juga perwakilan dari Melina BNI untuk kembali ke tempat. Bapak Erick Thohir, Dirut BNI dan Wagub, kami mohon untuk tetap berada di tempat, Pak, karena masih ada lagi Balaningrat selaku Ketua Yayasan BUMN. Boleh, silahkan. Boleh di sebelah kanan terlebih dahulu, Bapak. Baik, untuk foto bersama boleh, nanti tetap berjarak ya Pak ya. Tetap memperhatikan social distancing. Baik, terima kasih. Masih ada Pak, terakhir Pak untuk... Baik, kami undang Pak Lilik Kurniawan, perwakilan dari BNPB selaku Deputi Pencegahan BNPB. Baik, dari Direktur Utama BNI kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Ahmad Riza Patria. Baik, terima kasih Bapak, tetap berada di tempat karena kita akan ada foto bersama. Selanjutnya kami undang Chairman Rumah Sakit. Kami silakan untuk rekan-rekan media untuk bisa mengambil gambar. Tadi maka berakhir pula acara kita pada sore hari ini. Ya. Gimana tempat? Oh, sana. Gimana? Udah. Kecilin. Iya, insya Allah. Kamu nanti kita ngobrol. Iya, siapa? Nggak berubah, Pak? Yang dulu 939363. Ada. Kita menjadi partner. Mau bikin rumah sakit. Oh iya. Di Kelapa Gading ada itu. Jadi apa sih? Belum. Ini memang dibutuhkan untuk para masyarakat umum dan juga para tenaga medis. Jadi sekali lagi mohon berkenan untuk rekan-rekan semuanya untuk tidak berdekatan, tetap menjaga jarak aman untuk keselamatan kita semua.
Dari online jadinya. Jadi dalam hitungan ini memang harus. Biarin aja kasihan. Ini mereka isi kan. Ini kita ada kolom pemantau epidemiologi sehingga nanti kalau positif Itu ada yang lagi dites, agak jaga jarak, kasihan mbaknya. Alright Pak Erik, go for it. Lokannya gede yang kecil. Terakhir saya pas yang gede. Enak banget ya Pak. Oh, yang gede banget tuh. Yang kecil yang gede. Dua, Pak. Kecil. divisi pembangunan Pak Erik karena dari kontribusi kalau mereka yang eksternal ya. Mana JSK? Foto JSK. Bang yang bang ada. Ya tentunya harapan kita semua dalam kegiatan ini, kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan untuk kita semua. Kita berjuang bersama-sama dalam menangani wabah COVID-19 ini bersama dengan optimisme yang luar biasa. Kita berkolaborasi bersama dalam menangani COVID-19 ini dengan kembali ke new normal, hidup yang baru, semangat yang baru. Dulu mungkin kita ada partner, Pak. Mengutip yang disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, mari kita berdamai dan berdamai bersama. Jadi bisnisnya apa? LNG, Pak. LNG. Media mau baca apa? Kebanyakan imported case kan, jadi bukannya di lokal ada masalah. Kebanyakan di Bali sama Jakarta itu imported case. Dari BUMN 30.000 untuk tes swab gratis gitu ya Pak ya. Ini dalam rangka untuk bagaimana DKI Jakarta ini tadi Pak Rizal mengatakan berdansa dan juga berdamai dengan virus corona. Ya, saya rasa hari ini kan kita bisa membuktikan bagaimana BUMN bersama swasta, pemerintah daerah, pemerintah pusat, kita bersama-sama bersinergi untuk apa? Coba menanggulangi COVID-19. Dan kita harus yakini kalau kita ini tidak ada niatan apa-apa, kita hanya saling bantu-membantu. Yang penting bagaimana rakyat bisa diservis dengan baik. Nah, insya Allah ada jalan gitu. Apalagi kalau saya lihat sekarang kan kurva sudah mulai menurun. Ya, mungkin kadang-kadang loh gimana menurun. Tapi kan sebenarnya kan kenaikan kurva ini karena ada imported case, ada yang dari luar negeri balik gitu. Tapi rata-rata sudah menurun. Nah, saya rasa sama dengan pemerintah DKI, pemerintah pusat akan bertahap ada relaksisasi ya supaya ekonomi mulai berjalan. Bukan berarti nanti dibilang, oh ini kok lebih pentingin ekonomi daripada kesehatan. Enggak, tetap ini sama-sama. Sama juga kenapa kita BUMN juga secara internal melakukan apps launching sendiri internal nih para direksi. Supaya tadi kalau nanti juga sudah ada keputusan dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat, nah kita sebagai BUMN yang menggerakkan sepertiga daripada ekonomi Indonesia harus siap. Dan pada kondisi-kondisi seperti ini kita BUMN juga tidak berhenti bekerja, apakah itu PLN, apa itu Pertamina, BNI, Pupuk dan lain-lain. Sebagai catatan khususnya buat Bank Himbara yang salah satunya BNI di dalamnya, kita sudah restrukturisasi 120 triliun untuk UKM, bayangkan.
Nah, jadi kita harus jalan gitu. Jangan justru karena ada COVID-19 ini kita berhenti. Nah, cuman harus disiasati dengan protokol yang benar. Berarti di BUMN sendiri sudah diterapkan protokol-protokol COVID-19? Ya, sampai hari ini tadi saya pantau dari apps-nya 54% dari 142 BUMN sudah siap. 46%-nya masih kita push untuk supaya siap gitu. Makanya saya kasih deadline kemarin tanggal 25 Mei. Cuman kemarin kan kasih percontohan. Sama lah ketika Pak Erlangga juga ngasih percontohan 1 Juni, bukan berarti 1 Juni. Ya, kan tetap mesti bersinergi dengan pemerintah DKI, apakah nanti tanggal 4 Juni. Nah, dan saya yakin Pak Erlangga ataupun saya bukan berseberangan dengan pemerintah DKI. Ya, ataupun saya dengan Pak Erlangga bilang 1 Juni, saya 25 Mei, bukan itu. Tetapi message-nya bahwa kita harus punya program. Ya, karena supaya tadi ketika ini ada relaksisasi dari gugus tugas, dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, rakyat sudah mulai disiplin. Ya, dan kita mesti ingat loh, bahwa tadi Pak Wagub juga bicara, belum ada vaksin dan obatnya. Apakah karena belum ada vaksin dan obat, mesti tutup? Kan enggak. PLN tetap operasi. Ya, bank-bank tetap operasi. Itulah kenapa dari awal ketika ada PSBB ditandatangan, kan kita meminta poin-poin dari BUMN, tetap telekomunikasi, perbankan, listrik, jangan berhenti. Kalau itu berhenti, mati lampu. Pak, itu terkait dengan apps yang tadi dimaksud, nah itu apakah nanti diperuntukkan untuk BUMN, apakah itu bisa digunakan dengan masyarakat luas? Ya, kalau yang saya lakukan untuk BUMN, cuman kalau untuk masyarakat luas, pastikan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusatnya. Kalau saya kan hanya bagian kecil, yaitu BUMN-nya aja. Berarti BUMN siap untuk new normal 1 Juni ya Pak? BUMN harus siap new normal secepat-cepatnya. Apakah itu 25 Mei, 26, 1 Juni kita harus siap. Nah, tapi dari surat edaran saya mau 25 Mei sudah siap. Bukannya kerja loh, ini siap. Masa lebaran disuruh kerja, emang saya nggak lebaran? Enggak lah, tapi mesti siap. Ya, saya apresiasi dengan direksi BUMN. Saya rasa 7 bulan saya menjabat, saya banyak sekali mempush mereka untuk target-targetnya harus tercapai. Ya, karena penilaian untuk direksi BUMN cuma satu, KPI. Ya, itu. Silakan Pak Wagub tambahkan. Jangan Pak Wagub, ayo ditambahkan. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ya, Pak Wagub ini tadi berarti mengucapkan terima kasih sinergi, tadi Pak Erik mengatakan sinergi dari swasta dan juga pemerintah ini. Bagaimana melihat fenomena yang ada, sudah ada kerumunan ini Pak Wagub di Jakarta, ada beberapa daerah, ini bagaimana Pak? Ya, memang kalau bicara sinergi itu suatu yang penting dan harus kita lakukan ya, bersinergi antara pusat, daerah, dengan BUMN, dengan swasta, dan tentu dengan seluruh masyarakat luas. Sinergi yang positif, bergotong royong, mengatasi pencegahan dan penanganan COVID. Termasuk juga bersinergi positif dalam rangka pemulihan dan normalisasi aktivitas, kegiatan, dan khususnya ekonomi. Ekonomi itu tidak boleh berhenti ya. Yang ada kita harus kelola secara baik. Tadi Pak Menteri sudah menyampaikan ada protokol COVID yang ketat, itu yang kita lalui. Tentu pemerintah daerah bersama pemerintah pusat pastinya mementingkan kepentingan bangsa, negara, kepentingan rakyat ya. Tidak memilah-milah antara kepentingan kesehatan dan ekonomi dan kepentingan lain. Semuanya satu kesatuan yang tidak dipisahkan ya, bersandingan bersama, tentu dengan cara-cara yang baik, yaitu menggunakan protokol COVID. Saya menyambut baik Pak Menteri tadi sudah menyampaikan BUMN sudah siap. Tentu kalau BUMN siap, mudah-mudahan juga ini mendorong ya dunia usaha lain siap, dan tentunya yang paling penting masyarakat siap. Insya Allah Jakarta memang kami memperpanjang PSBB sampai tanggal 4. Kenapa? Karena kita memasuki Idul Fitri. Kita khawatir kalau berhenti pada tanggal 21 besok, kita khawatir nanti warga Jakarta keluar rumah takbiran, besok sholat Idul Fitri, kemudian silaturahmi dan sebagainya. Maka mohon maaf kami perpanjang. Kenapa? Karena memang sudah ada penurunan dan kita ingin penurunan ini lebih turun lagi, lebih signifikan lagi, supaya kita segera melakukan satu aktivitas dengan hidup yang baru. Dan kita yakin bahwa ekonomi akan bangkit, apalagi dipimpin oleh Pak Erik sebagai Menteri BUMN yang saya kira luar biasa sukses dalam bidang dunia usaha,
dan pasti bisa menggerakkan ekonomi Indonesia melalui BUMN. Saya kira cukup ya. Terakhir Pak Dirut, Ya. ayo yang punya tempat nanti diusir loh. Pak Dirut boleh dijelaskan mengenai COVID Safe BUMN ini dari BNI seperti apa sih Pak? Kita mulai sejak Maret kita sudah melakukan manajemen BIM untuk krisis itu kita sudah buat dijelaskan tentunya dari arahan Pak Menteri. Kita juga saling membantu ke pemerintah, di mana pemerintah tidak bisa sendiri, kita juga harus mengajak swasta. Kebetulan swasta di kita juga kooperatif, mereka mengajak bersama-sama, dan ini bukan hanya untuk Jakarta, ada 5 daerah dan mungkin kita insya Allah sudah siap protokolnya. Indonesia. Di samping mungkin tadi teman-teman lihat dari teman-teman dari SP, pegawai bagaimana mereka merasa empati dengan teman-teman yang lain di BNI atau di tempat lain, sehingga mereka mengumpulkan dari hasil peringatan sendiri tadi berkumpul besar itu gitu. Saya juga kaget dan terharu bahwa ini kita bersamaan, tidak perlu manajemen bilang, tapi dari mereka sendiri. Jadi ini waktunya lah kita bersatu untuk tadi seperti Pak Gubernur bilang, Kita juga mendorong. kita berdampingan dan berdansa dengan COVID itu. Saya kira dari kami terus ya. Pak, berarti ini swab test ini hanya berlaku 2 hari ya Pak? Ini untuk daerah Jakarta. Nanti kita ada di Palembang, ada di Jawa Tengah, Ini Jawa untuk Timur. untuk segala aspek masyarakat kan maksudnya untuk Atau umum untuk Pak. tenaga medis atau untuk siapa Pak? Kita Syaratnya? medis, kita tahu medis kan perlu diperhatikan juga, sampai kan medis memperhatikan pasien kita itu. Tapi terbuka untuk umum, untuk wartawan juga boleh, untuk siapa aja boleh. Targetnya sampai berapa hari Bu Pak? Kita di sini 2 hari, nanti kita ke daerah-daerah lain. Targetnya Diperkirakan sampai mungkin bulan Juli ya. berapa banyak Pak? Targetnya berapa banyak Pak? 30.000 apa 50.000? Sementara ini 30.000. Nanti kita bertahap. Nanti kita mengajak lain di sini kan ada Meja makan yang simpan. GSK, mungkin nanti kita akan mengajak nasabah kita lain 6 jadi 4. Iya. 8 jadi nanti perkenannya Pak Lili kalau bisa kan. Siap. Udah gitu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih ya semua ya. Terima kasih ya.